Pernahkah kamu merasa bahwa dulu, entah saat masih kecil atau beberapa tahun yang lalu, kamu jauh lebih kreatif daripada sekarang? Kamu bisa menghabiskan waktu berjam-jam menggambar, menulis cerita, bermain dengan ide-ide unik, atau sekadar membayangkan dunia baru dalam pikiranmu. Tapi sekarang, rasanya sulit sekali menemukan inspirasi. Setiap kali kamu mencoba berkarya, kamu merasa kosong, kehabisan ide, dan bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Otakmu telah berubah, dan salah satu penyebab utamanya adalah pola konsumsi kontenmu di era digital. Dulu, sebelum kita memiliki akses tak terbatas ke hiburan instan, otak kita lebih sering dibiarkan mengembara. Kita memiliki lebih banyak waktu untuk bosan, dan justru dalam kebosanan itulah kreativitas berkembang. Saat tidak ada distraksi, otak kita mulai mencari cara untuk menghibur diri sendiri dengan menciptakan sesuatu yang baru. Namun, sekarang setiap detik waktu luang kita dipenuhi dengan scrolling media sosial, menonton video pendek, atau mengonsumsi konten yang terus-menerus membanjiri otak kita dengan stimulasi. Masalahnya, semakin sering kita mengonsumsi konten instan, semakin sulit bagi otak kita untuk menghasilkan sesuatu sendiri. Kreativitas membutuhkan ruang dan waktu untuk tumbuh. Tapi ketika otak kita terus disibukkan dengan rangsangan eksternal, kita tidak lagi memberi kesempatan bagi imajinasi kita untuk bekerja. Setiap kali kita merasa bosan, kita langsung mengambil HP dan mencari hiburan. Akibatnya, otak kita tidak lagi terlatih untuk berpikir secara mendalam, mencari solusi kreatif, atau mengeksplorasi ide-ide baru. Selain itu, kebiasaan mengonsumsi terlalu banyak informasi dalam waktu singkat juga membuat otak kita lebih sulit untuk fokus. Kreativitas membutuhkan konsentrasi yang mendalam, tapi jika kita terbiasa berpindah dari satu konten ke konten lain dalam hitungan detik, otak kita mulai kehilangan kemampuannya untuk tetap fokus dalam jangka panjang. Kita menjadi lebih mudah terdistraksi, sulit menyelesaikan pekerjaan kreatif, dan cepat kehilangan minat ketika sesuatu tidak memberikan kepuasan instan. Tidak hanya itu, eksposur berlebihan terhadap konten orang lain juga membuat kita kehilangan kepercayaan diri terhadap ide-ide kita sendiri. Ketika kita terus-menerus melihat karya orang lain yang terlihat begitu sempurna di media sosial, kita mulai merasa bahwa apa yang kita buat tidak cukup bagus. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan merasa minder sebelum bahkan mencoba. Ini adalah jebakan yang berbahaya, karena kreativitas tidak berkembang dalam lingkungan yang penuh ketakutan dan keraguan diri. Kreativitas membutuhkan keberanian untuk mencoba, gagal, dan bereksperimen tanpa takut dihakimi. Jadi, bagaimana cara kita mengembalikan kreativitas yang dulu pernah kita miliki? Langkah pertama adalah dengan memberi ruang bagi otak kita untuk beristirahat dari stimulasi eksternal. Cobalah untuk mengurangi konsumsi konten digital dan biarkan dirimu merasa bosan. Jangan langsung mengambil HP setiap kali ada jeda waktu luang. Biarkan otakmu mengembara, berpikir, dan menemukan ide-ide baru tanpa intervensi dari luar. Selain itu, biasakan untuk melatih fokus dan konsentrasi dengan melakukan aktivitas yang membutuhkan perhatian penuh, seperti membaca buku, menulis jurnal, atau menggambar tanpa distraksi. Latih dirimu untuk menyelesaikan sesuatu tanpa tergoda untuk beralih ke hal lain dalam hitungan menit. Ini akan membantu otakmu kembali terbiasa dengan proses berpikir yang lebih dalam dan kompleks. Jangan takut untuk mencoba dan bereksperimen. Kreativitas bukan tentang menghasilkan sesuatu yang sempurna sejak awal, tapi tentang proses eksplorasi dan belajar dari kesalahan. Jangan biarkan rasa takut gagal menghalangimu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ingatlah bahwa semua orang yang kreatif pernah mengalami fase di mana mereka merasa buntu. Tapi yang membedakan mereka adalah mereka terus mencoba dan tidak berhenti ketika menghadapi kesulitan. Kreativitas bukan sesuatu yang hilang, tapi sesuatu yang perlu dilatih kembali. Dengan mengurangi konsumsi konten instan, melatih fokus,
dan memberi ruang bagi otak untuk berpikir, kamu bisa mendapatkan kembali kreativitas yang dulu pernah kamu miliki. Jadi, mulailah dari sekarang. Berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia digital, biarkan dirimu merasa bosan, dan lihat bagaimana ide-ide mulai bermunculan kembali. Kamu akan terkejut melihat betapa kreatifnya dirimu sebenarnya. Kreativitas adalah bagian alami dari manusia, tetapi ia bisa terkikis jika tidak digunakan. Dalam dunia yang penuh dengan distraksi ini, kita harus secara sadar melindungi ruang mental kita agar tetap bisa berpikir secara mendalam dan orisinal. Jika tidak, kita hanya akan menjadi konsumen pasif dari konten yang diciptakan orang lain tanpa pernah menciptakan sesuatu sendiri. Bayangkan jika setiap hari kamu menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menonton, membaca, dan mendengar ide-ide orang lain tanpa pernah mencoba untuk menuangkan idemu sendiri. Itu sama saja dengan membiarkan otakmu kehilangan kemampuannya untuk berinovasi. Kita sering tidak menyadari bahwa otak kita telah terbiasa menerima aliran informasi secara pasif, sehingga ketika diminta untuk berpikir sendiri, kita merasa kesulitan. Inilah mengapa banyak orang merasa stuck atau kehilangan motivasi untuk berkarya. Mereka merasa tidak punya ide, padahal yang sebenarnya terjadi adalah otaknya sudah terlalu penuh dengan informasi dari luar tanpa pernah benar-benar memprosesnya menjadi sesuatu yang baru. Oleh karena itu, mulailah melatih otakmu untuk berpikir mandiri lagi. Kurangi konsumsi konten instan, biasakan diri untuk menulis, menggambar, atau sekadar berimajinasi tanpa bantuan dari media digital. Beri dirimu waktu untuk benar-benar berpikir, bukan sekadar menyerap apa yang sudah ada. Dengan begitu, kamu bisa menemukan kembali kreativitas yang selama ini terkubur di bawah arus informasi yang tidak pernah berhenti mengalir.